Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Tayyib ayuhal ikhwah jami'an, kaifa halukum? La'allakum bi khairikum aynama kuntum. طيب في هذا المجال وفي هذا اليوم نحن عندنا الدراسة في مادة السيرة. وقبل أن نبدأ دراستنا هذا اليوم أستاذ أريد أن أراجع قليلا ما الذي درسنا قبل هذا اللقاء، يعني اللقاء الماضي، ما يتعلق بحالة الجزيرة العرب قبل الإسلام، keadaan bangsa-bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Jadi sebelum Ustaz memulai pelajaran di kesempatan kali ini, Ustaz akan sedikit mengulang pelajaran kita yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Taib ayuhal ikhwah, fi usbu' al-madi, di pertemuan sebelumnya nahnu qad darasna ma yata'allaqu bi al-halah al-iqtisadiyah. Jadi kita telah mempelajari di pertemuan sebelumnya al-halah iqtisadiyah, yaitu keadaan perekonomian bangsa Arab ketika itu. Yang pertama, bangsa Arab itu banyak di antara mereka melakukan yang namanya pekerjaan at-tijarah. At-tijarah yakni ma yata'allaqu bi al-buyu', yaitu berdagang, jual beli. Banyak di antara mereka yang menjadi seorang pedagang. Thumma ba'dahu az-zara'ah. Al-ithnain az-zara'ah. Ma huwa az-zara'ah? Apa itu az-zara'ah? Yaitu az-zara'ah bercocok tanam atau bertani. Kemudian as-salis ar-ra'i. Ar-ra'i, ma huwa ar-ra'i? Apa itu ra'i? Pekerjaan apakah itu ra'i? Ar-ra'i wa huwa al-ihtimam bitarbiyatil hayawan. Berarti yaitu beternak. Itu pekerjaan bangsa Arab ketika sebelum datangnya Islam. Kemudian ma yata'allaqu bil alhalah ad-diniyah, keadaan agama bangsa Arab ketika sebelum datangnya Islam. Ma huwa dinuhum? Al-awwal al-Hunaifah. Hunaka mawjud qabilah yakni al-Hunaifah. Dia sebuah kelompok yang bernama Hunaifah. Mereka mengikuti millatu Ibrahim. Mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Millahnya, Tuhannya Nabi Ibrahim. Kemudian mereka mengajak da'u an-nas ila tarki ibadati al-awthan. Di kelompok ini mengajak orang lain untuk meninggalkan ibadah-ibadah kepada patung. Ketika itu banyak di antara kaum bangsa Arab itu menyembah patung. Jadi kabilah ini, kelompok ini mengajak mereka untuk meninggalkan, untuk menyembah patung. Kemudian ats-tsani al-firqah ibadah al-awthan wal asnam. Jadi ada kelompok atau dari mereka yang mengibadahi berhala dan patung-patung. Ini agama mereka yang kedua. Kemudian ats-tsalits ibadatul nujum wal kawakib. Ada yang menyembah bulan, bintang dan sebagainya yang ada di langit. Mereka menyembah itu sebelum datangnya agama Islam. Kemudian hunaka mawjud al-firqah ar-rabi'ah al-yahudiyah wan nasraniyah. Jadi ada orang-orang Yahudi dan ada orang-orang Nasrani. Jadi berikut agama-agama yang mereka anut ketika sebelum
datangnya agama Islam. Baik. Hadza huwa alladhi ma darasna fi liqa'i al-madhi. Apa yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Baik, la'allakum fahimtum jami'an wa in kana la tafham an hadha al-maddah is'aluni. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Jangan malu-malu ya, ikhwan. Baik. Wa al-an sanadkhul ila mawdu'ina al-jadid. Yani qabla hadha yang kita murajaah tadi itu ada di halaman 5, yaitu halaman 5. Kemudian kita akan masuk ke halaman berikutnya yang halaman 7. Buka buku antum, ini tema baru kita, halaman 7. Materi baru untuk hari ini yaitu halaman 7. Buka buku antum semua dan letakkan di hadapan antum masing-masing ketika mendengar video yang Ustaz buat ini. Baik ayuhal ikhwah, sanaqra lakum summa istami'u wahtammu wasma'u. Baik. Unduru ila kitabikum. Lihat ke buku antum. Hayatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayatu yakni kehidupan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad qabla al-ba'tsah. Sebelum al-ba'tsah diutus menjadi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa nuru mauliduhu wasmuhu wa nisabuhu. Jadi mauliduhu artinya kelahiran beliau, namanya, wasmuhu wa nisabuhu, nisab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keluarga manakah Rasulullah Nabi Muhammad kita dilahirkan? Dan siapa nama asli beliau? Dan tanggal berapa Nabi Muhammad lahir ke dunia ini? Baik. Wulida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah al-Mukarramah. Jadi sekarang di Saudi Arabia. Kemudian Yaumul Itsnin Ats-Tsani Asyar, di hari Senin 12 tanggal 12 di hari Senin. Min syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Tahun, jadi Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Baik, undur. Baik, anak sanastamir wa ya'rifu am mauliduhu bi'am al-fil. Jadi ma'ruf ketika itu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ketika yang disebut dengan tahun fil, tahun gajah. Al-fil yakni tahun gajah. Wa huwa al-am alladhi hawala fihi Abraham al-Habshi an yahdima al-Ka'bah fa ahlakahumullahu kama sabata dzalika fi surah Al-Fil. Kenapa disebut tahun gajah ketika itu? Karena di ketika itu terjadi sebuah kisah yang dimana ada seorang yang bernama Abraham al-Habshi ingin menghancurkan Ka'bah al-Mukarramah dengan tentaranya
menaiki gajah. Makanya disebut dengan tahun gajah. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Makanya dijuluki dengan tahun gajah. Ketika itu Abraham al-Habasyi ingin menghancurkan Ka'bah al-Mukarramah dengan tentaranya. Maka ketika ingin menghancurkan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka terlebih dahulu. Ya, jadi tidak sempat mereka menghancurkan Ka'bah al-Mukarramah. Yang sebagaimana terdapat di surat Al-Fil di dalam Al-Qur'an, wa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, di dalam surat itu diceritakan kisah tentara gajah ini ingin menghancurkan Makkah al-Mukarramah. Lalu Allah menurunkan batu dari langit dalam berbentuk api yang dibawa oleh burung, kemudian dijatuhkan kepada Abraham dan tentaranya, sampai mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, nastamir ke paragraf yang kedua. Walidihi, sekarang ayahnya, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin mata qabla an yulida an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama ayah Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf, dan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir. Walidzalik wulida yatiman sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, lahir dalam keadaan yatim. Karena ketika beliau lahir, kemudian ayah beliau sudah meninggal. Kemudian nastamir, kita lanjut. Wa ummuhu, sekarang ibunya. Ummuhu siapa namanya? Aminah bintu Wahab ibnu Abdul Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah. Jadi, nah itu nama ibu Nabi Muhammad, Aminah. Ya, dicatat ya, ikhwan sekalian. Summa falamma ulidathu ummuhu arsalat ila jaddihi tabshiruhu bi hafidah. Jadi sebelum ibunya melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya telah mengabarkan kepada kakeknya, jaddihi, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kabar bahwasanya telah akan dilahirkan seorang cucu laki-laki. Faja'a fahamaluhu wa dakhala bihil Ka'bah wa da'alahu wasmuhu Muhammad. Dan setelah lahir, kakeknya itu membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian memasukkan ke dalam Ka'bah dan berdoa kepada Allah dan memberi nama Muhammad. Ya, disitulah asal diberi nama Muhammad, yang diberi oleh kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan tetapi ayat ini ada sambungan sebelumnya yang berbunyi wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma, dan ayat berikut sambungan ayat ini, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Jadi ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Kata Nabi Isa, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku. Ini telah dikabarkan akan datang seorang rasul sesudahku, setelah Nabi Isa yang namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata.
Jadi Bani Israel ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya, maka mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Mereka tidak mempercayainya. Ya. Kemudian ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu orang gila karena menyampaikan dakwah Islam dikatakan sebagai orang gila. Na'udzubillah. Ya, itulah perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama Islam ini sampai ke dalam diri kita sekarang ini dan dapat kita rasakan di kehidupan kita saat ini, Masya Allah. Baik, nastamir, kita lanjut. Falisabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati walidihi wa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib bin Fahar bin Malik bin Nadar bin Kunanah bin Khuzaimah bin Madrakah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ba'mad bin Adnan wa Adnan min walad Ismail ibn Ibrahim. Jadi nasab Nabi Muhammad, asal usulnya kakek-kakek dan kakek-kakeknya lagi itu, sedangkan dari jihati walidihi, dari ayahnya itu Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini nama ayah Nabi Muhammad. Dan Abdul Muttalib nama kakek Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya Ibnu Hashim, Ibnu Abdul Manaf, Ibnu Qusay dan seterusnya. Kemudian wa Adnan min walid Ismail, dan Adnan dari anaknya Nabi Ismail ibn Ibrahim, yang anak Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim alaihi assalam, wa yaltaqi nasban abihi ma'a ummihi fi Kilab bin Murrah. Inilah asal usul dan nasab Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hatta huna fahimtum jami'an, ya, la'allakum tafhamun, ya, sampai huna paham semuanya siapa Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya intahi al-waqt, sanaktafi bihadzal qadar wa nakhtatim hadzal dars. Kalau tidak ada yang kurang paham, maka langsung ditanyakan kepada Ustaz melalui Japri, melalui Telegram. Adapun sebelum Ustaz mengakhiri pelajaran ini, Ustaz ingin memberikan antum tugas, tugas. Iftahu kutubakum, buka kitab antum di halaman 6, ya, di halaman 6, di sebelum judul ini, sebelum halaman 7 judul yang kita pelajari hari ini, yaitu as'ilah. Intasyarat, yang pertama, intasyarat fil jaziratil Arab qabla Islam ibadah mukhtalifah udhuruha. Artinya yaitu telah berkembang atau telah tersebar di bangsa Arab, di negara Arab sebelum datangnya Islam berbagai macam ibadah yang berbeda-beda. Apa saja coba sebutkan, ya, apa saja ibadah itu coba antum sebutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uktub ma ta'rifu amma ya'ti. Yang pertama, al-jazirah Arab. Apa yang antum ketahui mengenai Jaziratul Arab. Kemudian yang kedua, ar-ra'i. Ar-ra'i yaitu apa tadi? Berternak. Apa yang antum ketahui mengenai berternak? Itu sudah disebutkan semuanya di dalam buku yang kita pelajari ini, ya. Makanya sedikit Ustaz mau murajaah dari pelajaran kita supaya antum
fokus dan paham, lebih paham lagi. Ya, silahkan dicari di halaman sebelumnya di buku yang kita pelajari ini, di halaman 6 soalnya dan jawabannya ada di sebelum halaman 6. Baik, la'allakum tafhamun jami'an. Semuanya dapat dimengerti. Semoga antum dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa istima'ikum. Sanakhtatim hadzal dars bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.